Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk kenal mengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Affan Al-Mubarak MA, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema muhasabah usia semakin berkurang. Untuk itu kepada Al-Ustadz Affan Al-Mubarak MA dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidul mursalin Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi sunnatin ila yaumil qiyamah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan rangkaian ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Terlebih ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat subuh secara berjamaah di masjid ini. Jemaah sekalian dimulakan Allah, ketahuilah bahwasanya tidak ada salat yang sangat dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di antara salat-salat yang diperintahkan oleh Allah untuk kita kerjakan, melainkan salat itu adalah salat 5 waktu. Dan di antara salat 5 waktu tersebut, yang paling agung, yang paling besar nilainya di sisi Allah, dan siapapun di antara manusia yang mampu mengerjakannya serta istiqomah di atas salat tersebut, maka menunjukkan bahwasanya dia itu adalah orang-orang yang diberikan kebersihan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana salat itu adalah salat subuh secara berjamaah di masjid. Makanya ada satu ungkapan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya,
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan bahwasannya man shallal isya, barang siapa yang mengerjakan salat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia mengerjakan salat malam minisfil lail, yaitu setengah malamnya. Namun barang siapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia mengerjakan salat malam semalam suntuk. Semalam suntuk itu dari ba'da isya hingga menjelang subuh. Nah, inilah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di antara keutamaan daripada kita melazimi solat subuh secara berjamaah di masjid. Dan apa yang disampaikan oleh salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau rahimahullahu ta'ala menyampaikan bahwasannya orang yang mengerjakan solat subuh secara berjamaah, berarti itu menunjukkan dia telah diangkat satu penyakit yang hina dan dihinakan di dalam dirinya sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bernama penyakit munafik, penyakit nifak, sifat kemunafikan. Makanya para ulama menjelaskan, ibu-ibu dan bapak sekalian dimuliakan Allah, kenapa waktu di pagi hari itu udaranya sangat segar dibandingkan dengan udara di waktu-waktu yang lainnya, di waktu siang, di waktu sore, lebih-lebih udara di waktu malam. Kenapa justru lebih segar udara tersebut adalah di waktu pagi? Padahal ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan udara kepada kita, angin tersebut ataupun udara yang kita sebut itu tidak ada bedanya di waktu-waktu tersebut. Cuma sekali dimuliakan Allah, hanya saja kata para ulama yang membedakannya itu kenapa di waktu pagi itu udaranya jauh lebih segar, itu disebabkan karena di waktu pagi, terlebih di waktu subuh dan juga waktu fajar, itu belum tercampur dengan nafasnya orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu mustahil bisa bangun di waktu fajar. Orang yang memiliki kemunafikan di dalam dirinya itu sangat mustahil untuk mampu bangun di waktu fajar. Makanya kita tentunya selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita diberikan kemampuan untuk bisa bangun dan mengerjakan rangkaian ibadah di waktu fajar. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, kalau kita melihat di dalam surah Al-Isra, ketika Allah menyebutkan salat subuh, itu Allah sebutkan secara khusus. Saking luar biasanya bentuk ta'zimnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada waktu ini. Makanya lebih-lebih kita jemaah sekalian itu harus lebih benar-benar menta'zimkan, lebih mengagungkan, lebih-lebih untuk kita benar-benar memperhatikan, dan kita lebih hati-hati kira-kira amalan apa yang lebih kita prioritaskan di waktu pagi ini. Terkadang ada yang tidur setelah subuh, misalkan dia tidur, padahal para ulama
melakukan ijtihad bahwasanya salah satu daripada waktu yang sangat terlarang untuk kita tidur itu adalah di waktu pagi, Pak. Ya, di waktu subuh. Makanya sebisa mungkin untuk kita menghindari waktu terlarang tersebut untuk kita tidur, ya. Kecuali mungkin benar-benar karena terpaksa, Pak. Ya, jangan sampai kita membiasakan diri dengan sesuatu yang dibenci di dalam syariat agama kita. Jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla sampaikan di dalam surah Al-Isra di ayat yang ke-78 dan 79. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat sejak meningginya matahari, yaitu salat duhur, ya, ketika meningginya matahari, ila ghasaqil laili, sampai masuknya waktu malam, yaitu salat isya. Allah langsung loncat di situ, Pak, Ibu sekalian. Allah langsung loncat dari 5 waktu tersebut. Allah tidak menyebutkan dari waktu subuh, tapi Allah sebutkan salat di dalam ayat ini. Allah mulai dengan salat duhur, salat duhur. Nah, ketika Allah menyebutkan waktu subuh, ketika Allah menyebutkan sholat subuh, itu tidak disebutkan secara khusus nama sholatnya, tapi secara umum dari segi waktunya, yaitu wa Qur'anal Fajr. Apa Qur'anal Fajr? Yaitu rangkaian ibadah apapun yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu fajar. Nah, kana mashhuda, maka itu langsung dipersaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sholat subuh yang kita kerjakan ataupun apapun bentuk rangkaian ibadah yang kita kerjakan di waktu subuh, di waktu pagi, di waktu fajar, semuanya langsung dipersaksikan oleh seluruh para malaikatnya Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ibu-ibu dan sekalian yang dimuliakan Allah, tentunya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk kita tetap melazimi ketaatan kita, terlebih di waktu fajar insyaallah. Ada satu ayat yang sebagai renungan buat kita semuanya pada pagi hari ini, yang kaitan dengan judul kajian kita. Apa judulnya, Pak? Bermuhasabah, usia semakin berkurang. Apalagi ini di tahun 2024, artinya di awal-awal tahun kita. Walaupun tidak ada sunnah dari para khulafaur rasyidin ataupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pada umumnya dari generasi salaf untuk kita bermuhasabah di awal tahun ataupun di akhir tahun, akan tetapi mengingat daripada banyaknya hadis atau banyaknya dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah hadis dari Nabi SAW yang secara umumnya untuk kita senantiasa bermuhasabah, terlebih berkaitan dengan umur ataupun usianya kita. Umur yang semakin bertambah, usianya yang semakin berkurang. Satu ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahqaf
di ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Kata Allah, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya selama 30 bulan. 30 bulan 9 bulan mengandung, kemudian ditambah berapa? 2 tahun lebih kurang menyapihnya, menyusuinya. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa yang mesti harus dihafal. Kata Allah mengajarkan satu doa yang artinya, ya Allah ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku dan kepada ibu dan bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, mengingat daripada ayat ini, para ulama menjelaskan, di antaranya itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya, di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Al-Imam Abu Nuaim mengutip perkataan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i ketika menjelaskan ayat ini. Jemaah sekalian, kata Imam Syafi'i, ayat ini adalah ayat yang harus lebih diprioritaskan untuk diperhatikan dan dikaji oleh mereka
yang memiliki usia yang sudah mencapai 40 tahun lebih-lebih ke atas. Karena Allah sedang berbicara kepada manusia yang khususnya mereka yang sudah mencapai umurnya 40 tahun. Di dalam ayat ini jemaah sekalian dimuliakan Allah, mari kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala mengangkat baginda Rasulullah SAW di usia, mengangkat baginda Rasulullah sebagai seorang rasul dan nabi di usia berapa, Pak? Usia 40 tahun. Karena usia 40 tahun itu adalah usia kematangan. Usia 40 tahun itu adalah usia dia bisa arif, bijak, bijaksana, bijaksana, bijak sini. Itu di usia 40 tahun. Maka yang menjadi persoalannya, ketika ada manusia yang telah menginjak usia 40 tahun, bahkan lebih daripada itu, tapi dia masih tidak bisa dekat juga dengan Allah, masih menjerumuskan dirinya ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat susah untuk beribadah kepada Allah, sangat susah untuk mendekatkan diri dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ada yang keliru dengan cara dia hidup di muka bumi ini. Ada yang keliru, Pak. Makanya saya yakin di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, umurnya sudah bahkan ada yang jauh dari 40 tahun, ya, sudah lebih daripada 40 tahun, dan menunjukkan semuanya, ya, ini orang tua saya lah, ya, bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Karena kalau saya umurnya masih atau baru 30 berapa ya? Kalau kelahiran 92 berapa, Pak? 32 ya? Ya, 31, 32 lah ya. Lebih kurang. Ya, 32 masuk di bulan April. Tanggal 25 April. Ya, 32 tahun. Insyaallah. Ibu-ibu dan sekalian dimuliakan Allah, di dalam ayat ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita renungkan, yang menjadi prioritas daripada amalan kita ketika kita menginjak umur 40 tahun ke atas. Artinya kita harus lebih cerdas lagi, benar-benar memprioritaskan amalan-amalan pilihan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita memprioritaskan amalan-amalan pilihan? Yang tentunya amalan itu adalah amalan yang ditawarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang ditawarkan atau yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya. Karena mengingat daripada kalau sudah menginjak umur 40 tahun berarti lebih kurang, berdasarkan kalau rumus ataupun matematika dari baginda Rasulullah SAW, yang kata Rasulullah SAW, al-amaru min ummati baina sittina wa sab'ina sanah. Umur dari umatku itu adalah kisaran dari 60 tahun sampai 70 tahun. Wa aqal aktsaru min, dan sangat sedikit sekali yang lebih daripada umur itu. Yang sangat sedikit sekali yang lebih daripada umur 70 tahun itu. Jemaah sekalian, garansi daripada umurnya kita, ya, itu pun kalau dapat, itu adalah kisaran 60 sampai 70 tahun. Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, yang suci dan disucikan oleh Allah Azza wa Jalla,
pernah tinggal di muka bumi ini lebih kurang 63 tahun. 63 tahun. Jemaah sekalian, kita pun itu sangat sedikit di antara kita yang mampu melewati umur 60 sampai 70 tahun tersebut. Kalau umur nenek saya di kampung, yaitu di Bima NTB, itu meninggal di masa Covid kemarin, lebih kurang 2-3 tahun yang lalu. Cuma sekalian, itu pas di angka 123, 123 tahun. Ya, angka 123 tahun, Pak. Betul. Lebih kurang 2 kali lipat dari umur yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Dan itu emang amalan-amalannya, dan Masya Allah beliau sampai meninggalnya itu tidak pernah, semasa hidupnya itu tidak pernah meninggalkan amalan-amalan rutin, wirid-wirid yang luar biasa yang sebagai rutinitas beliau. Di antaranya itu adalah setiap hari itu wajib membaca Al-Quran itu 5 juz setiap hari. Betul, setiap hari. Dan sholat duhanya itu tidak kurang daripada 8 rakaat. Sholat duhanya, ya, apalagi sholat tahajudnya. Betul jemaah sekalian mulakan Allah. Maka maaf, kami, saudara saya Pak Bu, itu ada 4, semuanya laki-laki. Sudah meninggal 1, yang semuanya itu 3 ini ada di wilayah Jabodetabek ini, yang disebut, mungkin dikenal dengan di Jabodetabek ini trio Mubarak gitu. Ya, trio Mubarak, bukan trio macan. Itu Ustadz Husain Al-Mubarak, Ustadz Hasan Al-Mubarak, ya saya yang terakhir, Afan Al-Mubarak. Dari itu kami di beberapa forum diundang kajian barengan bertiga, dan setelah kajian banyak yang bertanya kepada kami, Pak Ustadz, itu orang tuanya mendidik Ustadz, ya mungkin orang tuanya itu benar-benar pasti itu seorang kiai, ya seorang ustadz ya. Kami mengatakan tidak. Orang tua kami benar-benar orang yang benar-benar mungkin dibandingkan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini sangat jauh dari yang namanya ilmu agama. Sangat jauh. Dengan kajian-kajian dari namanya di pelosok. Kami hidup di pelosok. Ya. Dan kami mengira dan kami berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kami diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang dai, menjadi seorang ustadz, itu tidaklah lain, tidaklah bukan, itu disebabkan karena amalan yang dilakukan oleh nenek kami dulu. Ya. Kalau melihat daripada bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak firman-Nya di dalam Al-Qur'an, ketika seorang hamba itu benar-benar istiqomah di atas ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan pilihan yang tentunya itu adalah sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka anak keturunannya itu pasti akan diberikan diberikan benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemampuan kami di dalam belajar ilmu agama selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Dan bahkan ada anak kami, anak saya pribadi yang walaupun sudah meninggal ibunya, yang pernah saya ceritakan kepada Bapak dan Ibu-ibu, alhamdulillah di usianya 7 tahun, yang sekarang menginjak 8 tahun, itu sudah menghafal 13 juz. Ya, sudah menghafal 13 juz. Ya, dan anak kami yang kedua itu di umurnya 5 tahun
yang mau menginjak 6 tahun itu sudah hampir 10 juz sekarang. Hampir 10 juz. Ya. Dan yang mau menginjak 4 tahun, nah itu 4 juz lebih. Ya, mau 5 juz. Ya, alhamdulillah. Ya, selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena emang aset yang terbesar bagi kita itu adalah bukan harta, tapi siapa? Anak keturunan kita. Yang tentunya anak keturunan kita seperti apanya itu tergantung daripada kitanya, seperti apanya. Ya. Maka kalau kita melihat di dalam ayat ini, jemaah sekalian mulakan Allah, bagaimana caranya ketika di umur 40 tahun tersebut kita benar-benar mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan di sisi Allah, bentuk kemuliaan, dan benar-benar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan yang paling pertama Allah sebutkan, padahal di dalam ayat ini Allah berbicara terkait masalah orang yang memiliki yang sudah menginjak umur 40 tahun. Jemaah sekalian yang Allah. Tapi Allah memulai dengan suatu kalimat, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sekali lagi, padahal ayat ini intinya itu adalah Allah senang berbicara kepada manusia yang umur 40 tahun. Tapi kenapa Allah menekankan di sini, wahai orang-orang yang umurnya 40 tahun, yang merasa diri yang sudah menginjak usia 40 tahun, yang usianya itu sudah semakin berkurang, sudah mendekati yang namanya, mungkin maaf kasarnya bahasa saya, sudah bau tanah gitu ya, sudah mulai bau tanah. Itu adalah ada satu hal yang perlu untuk kalian ingat. Ini menjadi amalan prioritas kita jemaah sekalian mulakan Allah. Saya langsung sampaikan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tadi. Apa amalan prioritasnya? Yang pertama di dalam hadis ini itu adalah wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, yaitu selalu menekankan diri untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang menjadi pertanyaannya, hari ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di usia seperti itu terkadang kita itu, bukan terkadang lagi, itu sudah merasa diri saya sudah memiliki anak, bahkan saya sudah memiliki sudah memiliki cucu, yang secara otomatis saya pasti akan melupakan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sangat rentan, sangat rawan untuk kebaikan yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, jangan sampai di usia kita yang sudah menginjak 40 tahun, 50 tahun, bahkan lebih daripada itu, yang perlu kita ingat bahwasanya walaupun usia kita hari ini sudah ada yang 60 tahun, 70 tahun, maka ingatlah, tidaklah kita hadir di muka bumi ini melainkan Allah menghadirkan kita lewat kedua orang tua kita. Kita pasti memiliki kedua orang tua. Yang namanya kita memiliki kedua orang tua, perintah di dalam Al-Quran itu tidak terbatas untuk kita berbakti kepadanya. Tidak ada batasannya. Sampai kapan? Bukan sampai mereka meninggal dunia, akan tapi sampai kitanya yang meninggal dunia. Ya. Sampai kitanya yang meninggal dunia. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan kita yang hari ini yang sudah menginjak usia ataupun umur 40 tahun, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah ingatkan yang paling pertama yang menjadi amalan prioritas kita itulah berbakti kepada kedua orang tua, karena ini akan berefek juga kepada anak keturunan kita nantinya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 ayat, kata Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, ada 3 ayat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana 3 ayat ini tidak akan pernah mampu diamalkan oleh manusia sampai manusia tersebut itu mampu mengamalkan penyertanya juga di dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah ada satu ayat ataupun yang sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu aqimis sholata wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Kata Imam Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan bahwasanya seseorang selama-lamanya
itu tidak akan pernah diterima sholatnya sampai zakatnya itu dia keluarkan. Ya, penyertanya. Ada amalan-amalan penyerta, Pak. Makanya ketika hampir seluruh ayat ketika Allah berbicara terkait masalah sholat di dalam Al-Quran, pasti langsung disandingkan dengan zakat setelahnya. Ya, zakat sebagai penyerta daripada sholat tersebut. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwasanya seseorang itu tidak akan pernah mampu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia bersyukur kepada kedua orang tuanya. Coba perhatikan, Pak. Sebesar apapun rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, setiap kenikmatan, setiap rizki yang Allah tambahkan kepadanya, selalu dia landasi dengan rasa syukur, dan rasa syukur tersebut tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia bersyukur kepada kedua orang tuanya. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Luqman, anishkurli waliwalidaik, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah, inilah yang menjadikan kita benar-benar mengkaji betul ini, Pak, merenungi betul, muhasabah di usia kita yang 40 tahun ini. Sekali lagi, tidak ada amalan yang lebih diprioritaskan di dalam syariat ini melainkan amalan itu adalah justru amalan berbakti kepada kedua orang tua. Berapa banyak di antara kita hari ini misalkan benar-benar menyuruh anak kita, sudah capek mulut kita, Pak, menyuruh anak kita untuk mereka berbakti kepada kita. Tidak ada yang keliru dengan cara kita yang seperti itu, jemaah sekalian Allah. Bahkan keinginan yang mulia seperti itu. Masya Allah, keinginan kita bagaimana anak-anak kita, anak didik kita benar berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Tapi tahukah kita cara yang tepat, cara yang efektif, cara yang efisien, cara yang benar-benar yang diterangkan, yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syariat kita, agar anak kita secara otomatisnya langsung berbakti kepada kita. Kita nasihati, langsung dia berbakti, tidak ada namanya pembangkang. Itu adalah ketika kita hari ini sebagai orang tua terlebih dahulu berbakti kepada kedua orang tua kita dulu. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, di dalam Islam tidak ada yang namanya penyakit keturunan. Ya, Pak, Bu. Sekali lagi, dalam Islam, Islam tidak mengenal yang namanya penyakit keturunan. Tapi hanya satu Islam itu mengenal yang namanya penyakit keturunan. Apa itu? Yaitu al-uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua, apa yang dimaksud daripada syariat memandangnya sebagai penyakit keturunan? Hari ini kita berdurhaka kepada kedua orang tua, maka jangan salahkan anak ketika anak nanti durhaka kepada bapak-bapak dan ibu sekalian dimuliakan Allah. Ya. Mungkin hari ini cuma sekalian Allah, sebagai renungan juga buat kita semuanya. Ketika kita berinteraksi dengan anak kita, tiap harinya mungkin lebih banyak kesalnya, lebih banyak mungkin kita mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar oleh anak-anak kita. Yang walaupun emang terkadang, maaf ya, ini sering sering saya sampaikan di mana-mana, dan terlebih di sini juga Bapak dan Ibu sekalian, saya ingatkan jangan sampai lisan kita itu meliarkan kalimat yang menghancurkan seketika batin anak kita, disebabkan karena kita ingin melampiaskan emosionalnya kita, harapan kita mereka mau berubah dan lain sebagainya dengan cara ya tadi itu, meliarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Saya sering mengibaratkan gini, Bapak dan Ibu sekalian, maaf, terkadang gelas yang menurut kita mungkin gelas yang mahal di rumah kita masing-masing, itu terkadang kita memandang gelas itu tanpa kita sadari itu jauh lebih berharga daripada jiwa ataupun hati anak kita. Ketika kapan? Ketika gelas tersebut entah itu sengaja, lebih-lebih tidak disengaja, dipecahkan oleh anak kita. Coba kita perhatikan, banyak ataupun tidak sedikit daripada orang tua yang justru lebih meliarkan lisannya
disebabkan karena kesalahan yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Kamu ini gini, dasar anak nakal, kamu durhaka. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, ketahuilah, sadarlah bahwasanya semahal apapun barang dunia yang dirusaki oleh anak kita, itu gampang dibeli, gampang diganti. Tapi ketika satu bentakan, ingatlah, satu bentakan yang keluar dari lisan orang tua kepada mereka sebagai anak kita, itu setengah bahkan hampir semua daripada sarafnya, uratnya, apa yang dimiliki oleh anak kita itu terputus, Pak. Lebih kurang ada 300 lebih itu terputus. Dan untuk menyatukannya lagi, untuk menyambunginya kembali, itu sangat susah, sangat susah. Makanya ibaratnya itu adalah anak tersebut sebagaimana kaca bening tuh. Kaca itu ketika jatuh Pak, kaca itu sangat susah untuk kita menyatukannya kembali, susah banget. Bukan nggak bisa, susah. Kalaupun mampu kita menyatukannya kembali, dan itu tidak akan pernah mampu kaca tersebut, cermin itu, untuk menghasilkan bayangan yang sempurna, betul nggak? Seperti itulah ibaratnya anak kita ketika kita menghardiknya, ketika kita menghakiminya, ketika kita memarahinya, ketika kita membentaknya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, mungkin kita meminta maafnya, betul, dia akan memaafkan kita, tapi tidak menutup kemungkinan ingatannya, bayangannya, hatinya down seketika, dan itu akan berubah kepada ini. Mereka mampu memaafkannya, tapi ingatannya sangat kuat. Mereka susah untuk melupakannya, itu susah. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah, lalu bagaimana Islam itu menawarkannya? Islam itu memberikan solusinya. Ketika kita dihadapkan dengan anak kita seperti itu, maka yang paling pertama itu adalah kitanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, kenapa Allah hadirkan anak yang seperti itu? Itu disebabkan karena cerminan daripada dulu kita sebagai anak pernah seperti itu kepada kedua orang tua kita. Makanya di umur 40 tahun ini, jemaah sekalian menurut Allah, sekali lagi di dalam ayat ini kata Imam Syafi'i, itu tidak ada amalan yang lebih diprioritaskan di dalam syariat kita, menyuruh kita untuk lebih kita prioritaskan di dalam kehidupan kita di sisa-sisa usia kita itu. Yang perlu diingat itu adalah melainkan kita harus lebih menekankan diri kita untuk kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang menjadi pertanyaannya mungkin hari ini, Pak Ustadz, mungkin iya bagi mereka yang masih memiliki orang tua, tapi kalau sekiranya orang tuanya itu sudah meninggal dunia, saya sudah tua seperti ini, lalu bagaimana cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita? Masya Allah, yang pertama itu adalah memperbanyak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa dan kesalahan, kekhilafan, kekeliruan yang pernah kita lakukan. Coba diingat, lisan kita mungkin semasa hidupnya kedua orang tua kita, atau mungkin hari ini kedua orang tua kita masih hidup. Lisan kita, jemaah sekalian bukan Allah, terlebih di usia mereka yang sudah tua, terkadang kembali lagi kayak anak kecil kan? Ya Allah, benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita di situ. Ya, diuji betul Pak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Itu terkadang lisan kita mungkin pernah menyakiti hati mereka, entah itu disengaja ataupun tanpa kita sengaja. Maka jangan harap nantinya kita akan selamat dari lisan anak kita yang pasti akan menyakiti kita. Jangan harap kita akan selamat sampai kita benar-benar hari ini bertobat terlebih dahulu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini kedua orang tua kita itu sudah tiada, kalau masih ada, Masya Allah, yakinlah, demi Allah saya sampaikan, kalau orang tua kita masih ada hari ini, jemaah sekali dimuliakan Allah, sekali lagi demi Allah saya sampaikan, Allah masih membukakan pintu surga selebar-lebarnya buat kita. Ingat, di dalam Islam
ada satu pintu yang mudah untuk kita masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalan pintas menuju surga ada satu, yaitu apa? Yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ada satu pintu yang bernama pintu yang paling tengah, dan pintu yang paling tengah tidaklah Allah jadikan pintu yang paling tengah bagi surganya Allah Subhanahu wa taala, melainkan pintu yang paling tengah itu bukan jihad, bukan salat, bukan menuntut ilmu, bukan berdakwah, bukan. Tapi pintu yang paling tengah itu adalah pintu berbakti kepada kedua orang tua. Maka hari ini kita masih memiliki kedua orang tua, coba raih keutamaan itu. Kalau ingin memberikan kualitas di dalam kehidupan kita hari ini, mungkin kehidupan kita dibuat berantakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang paling pertama untuk kita mengembalikan kualitas kehidupan kita itu bertaubat kepada Allah dari dosa kita kepada kedua orang tua kita. Makanya Allah ingatkan di dalam Al-Quran itu, Pak, di dalam Quran surah Maryam di ayat yang ke 32 atau 33, halaman sebelah kanan di pertengahan. Surah Maryam, surah yang ke berapa? Surah yang ke 19. Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ini sebagai cerminan buat kita semuanya. Wa barran biwalidati, wahai anak, kata Allah, kamu berbuat baik kepada ibumu, kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Terlebih di sini adalah ibu dengan kalimat khusus biwalidati. Biwalidati itu ibu. Kalau ayah biwalidati. Terlebih ibu atau semuanya, kedua orang tuamu. Kata Allah, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Yaitu orang yang berbuat baik kepada ibunya, orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, mestinya dia dijauhkan dari dua kehinaan. Apa itu? Jabbaran, sombong, pembangkang, durhaka, syaqiyya, mudah melakukan kemaksiatan. Kalau hari ini terjadi pada anak kita, Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini terjadi pada anak kita, ataupun kitanya mungkin, kok ada rada-rada sombong di dalam diri kita dan mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah, maka yang paling pertama yang harus kita evaluasi itu adalah untuk memperbaiki sekali lagi kualitas kehidupan kita adalah bagaimana hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Ya, bagaimana hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Jemaah sekalian dimulakan Allah, ketahuilah bahwasannya ketika seorang hamba nanti melewati sirat, ada 4 yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang langsung di depan mata kita. Yang perlu kita ingat, di akhirat itu ada 4, Pak. Yang pertama itu adalah neraka, yang kedua surga, yang ketiga sirat, yang keempat ada namanya A'raf. Makanya Allah sebutkan satu surah di dalam Al-Quran namanya Al-A'raf. Apa yang dimaksud daripada Al-A'raf? A'raf itu di akhirat nanti ada orang-orang yang berbondong-bondong, amilatun nasibah. Mereka capek melakukan ibadah sebanyak-banyaknya ketika di dunia, Pak. Tapi dia tidak masuk ke dalam surga. Dia pun tidak dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Dia penghafal Al-Quran sehingga dia tidak dimasukkan Allah ke dalam neraka. Karena haram bagi neraka untuk mencicipi dagingnya para penghafal Al-Quran. Tapi juga Qurannya tidak bisa menjadikan dia terdorong untuk mampu masuk dalam surganya Allah. Seorang yang berjihad, yang kedua, kata Rasulullah SAW, seorang yang berjihad dengan jihad yang seharusnya, jangankan dianya, 7 keturunan setidaknya dia mampu memasukkan 7 keturunannya ke dalam surga. Itu orang yang mati syahid di jalan Allah. Tapi ada satu dosa yang menjadikan dia itu tidak mampu masuk ke dalam surga, dan neraka pun itu dia tidak berhak untuk mencicipi dagingnya dia. Kenapa? Karena dia itu seorang mujahid, dia itu seorang yang mati syahid di jalan Allah. Tapi lagi-lagi neraka simpang siur, surga pun simpang siur bagi dia. Ada kondisi ada tempat yang diciptakan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia
menggantungkan dirinya di situ, bergelantung di situ, Pak. Namanya A'raf, sebuah bukit yang agak tinggi di situ. A'raf. Nah, kenapa dia itu, kenapa orang tersebut seorang mujahid, seorang dai? Ini amalan-amalan yang mulia semua loh, Pak, Bu. Ya. Seorang penghafal Al-Qur'an, dia tidak mampu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga jelas neraka itu diharamkan oleh Allah karena mereka ini adalah memiliki amalan yang sangat mulia. Itu kenapa yang menjadikan dia terhalang masuk ke dalam surga dengan amalan-amalan mulia itu disebabkan karena ada satu dosa. Itu adalah dosa kepada kedua orang tua yang menjadikan dia itu terhalang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus seperti apa ketetapan yang Allah takdirkan pada akhirnya nanti? Itu adalah kalaupun dia masuk ke dalam surga, dia itulah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada seorang mujahid, pada seorang penuntut ilmu, seorang yang alim, seorang yang penghafal Al-Qur'an, seorang pendakwah. Tapi kalaupun dia masuk ke dalam surga, dia yang paling terakhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah. Maka inilah pentingnya kita. Maaf, sekali lagi, tolong jangan dengan usia atau umur kita hari ini yang sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan lebih daripada itu, yang menjadikan kita lupa dengan prioritas amalan kita yang lebih diprioritaskan di dalam syariat Islam itu sendiri, yang bernama berbakti kepada kedua orang tua. Bakti, Pak. Apa yang pertama? Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, apa amalannya? Yang pertama adalah rajin untuk kita senantiasa mendoakannya. Imam Syafi'i ditanya, berapa kali minimalnya? Yaitu berapa kali kamu menghadap Allah di dalam sholatmu. Allahu Akbar. Ya Pak ya? Berapa kali minimalnya kita mendoakan kedua orang tua kita? Maka jawabannya itu adalah dengan pertanyaan kembali oleh Imam Syafi'i, yaitu berapa kali kamu menghadap Allah di dalam sholatmu. Berarti kalau 5 kali kita menghadap Allah setidaknya dalam sehari dan semalam, berarti 5 kali kita cantumkan nama kedua orang tua kita ketika kita pinta doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendoakan kedua orang tua kita. Jemaah sekalian dimulakan Allah. Maaf, hari ini coba kita bayangkan, saya kasih renungan sedikit jemaah sekalian dimulakan Allah. Nanti di alam kubur nanti, jangan kira kita tidak mengharapkan amalan-amalan keluarga kita, kita tidak mengharapkan amalan-amalan anak cucu kita. Jangan salahkan Allah nanti, jangan bertanya kepada Allah, ya Allah, mana amalan anak-anakku? Kenapa anak-anakku membiarkan aku dilupakan begitu saja? Jangan salahkan Allah, jangan salahkan anak kita yang hari ini masih tinggal di dunia, masih hidup di dunia, ketika mereka enggan mengirimkan amalan-amalan nanti. Jemaah sekalian mohon Allah, orang hari ini, orang tua kita sudah jauh lebih duluan meninggalkan kita, hari ini sudah kita melupakan begitu saja kedua orang tua kita. Wajar nantinya kita akan dilupakan begitu saja ketika kita pertama kali diletakkan di alam kubur, dimasukkan ke dalam liang lahat, mungkin 2 hari, 3 hari, 4 hari, atau mungkin 1-2 bulan. Seiring dengan berjalannya waktu, karena mereka masih sedih meninggalnya kita sebagai kedua orang tuanya, mungkin selalu mereka memperbanyak pinta doanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang barusan meninggal dunia. Jemaah sekalian dimuliakan Allah. Tapi tidak lama waktunya, seiring dengan hilangnya kesedihan kepada mereka, khawatirnya itu adalah juga akan hilang juga nama kita di setiap pinta doanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena emang hari ini pun kita masih seperti itu kepada kedua orang tua kita. Lalu kira-kira untuk apa kita melahirkan anak hari ini? Jemaah sekalian dimuliakan Allah. Ya, hari ini kenapa? Lah, itulah caranya Ustadz. Makanya saya ingin mensolehkan anak saya untuk bawa ke pesantren dan lain sebagainya. Emang ada jaminan?
Dengan dia di pesantren kan, emang ada jaminan untuk dia menghafal Al-Quran. Kemudian dengan dia seorang penghafal Al-Quran, langsung selalu diberikan ingatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di benaknya. Ketika dia mengangkat tangannya, yang pertama kali yang dia doakan itu adalah kita sebagai kedua orang tuanya. Enggak ada jaminan. Tetap yang menjadi barometernya, tetap yang menjadi rumusnya di dalam kehidupan kita itu adalah anak kita nanti seperti apa kekuatan ingatannya terhadap kita sebagai kedua orang tuanya. Itu tergantung daripada bagaimana hari ini kuatnya ingatan kita terhadap kedua orang tua kita. Makanya kita harus banyak bertobat. Itu yang kedua. Amalannya banyak bertobat. Kalau sekiranya orang tua kita sudah meninggal dunia, banyak bertobat. Kemudian yang ketiga itu adalah apa Pak? Memperbanyak bersedekah untuknya. Ya. Karena jelas hadis dari baginda Rasulullah SAW itu banyak sekali yang berkaitan dengan keutamaan sedekah ya untuk si mayit ya, sampai sedekahnya Pak, sampai sedekahnya Bu akan sampai untuk si mayit itu sampai ya. Sedekah, memperbanyak sedekah untuk kedua orang tua kita. Kalau ada yang mungkin diberikan wasiat untuk umroh ya, jangan dulu kita meninggal dunia sampai kita mampu mengumrohkan keduanya ya, kita umrohkan Masya Allah kalau mampu, dan wajib kalau sekiranya kita udah mampu kemudian pernah diberikan wasiat ya untuk kita mengumrohkan mereka. Kemudian yang terakhir, yang keempat, apa amalannya kalau sekiranya orang tua kita sudah meninggal dunia, yaitu menjalin hubungan ukhuwah silaturahim dengan keluarga mereka ya, dengan keluarganya, dengan ya saudara-saudaranya yang mungkin sebagai paman kita, bibi kita gitu ya, dan lain sebagainya. Maka ini amalan-amalan yang disampaikan dalam sunnah Nabi SAW yang perlu untuk kita amalkan. Jemaah sekalian, sekali lagi jangan mengingat itu kan amalan anak-anak yang harus saya ajarkan kepada anak-anak saya Ustaz. Bukan, kita dulu. Kita sering berbicara yang berkaitan dengan umur 40 tahun. Bukan umur 4 tahun, bukan umur 14 tahun, tapi 40 tahun. Yang kita lah saat ini. Itu yang pertama. Amalan yang menjadi prioritas kita sebagai orang ataupun hamba Allah yang usianya 40 tahun. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua yang tidak kalah penting, ketika umur kita di 40 tahun, Allah sampaikan di dalam Al-Quran ini, yaitu doa, memperbanyak doa yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini Pak Bu, perhatikan, kalau ada doa di dalam Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran kemudian ada bunyi doa di dalam yang kita lewati dari ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Quran, maka perhatikanlah isi doa tersebut. Kenapa? Karena doa tersebut Allah ajarkan doa, Allah abadikan di dalam Al-Quran, kemudian Allah perintahkan kita untuk pakai doa itu untuk meminta kembali kepadanya. Berarti itu menunjukkan bahwasanya ketika kita memakai doa tersebut yang diajarkan langsung oleh Allah, ada dua kemungkinan, ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama itu adalah doa tersebut sangat mustajab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, doa tersebut adalah doa yang sangat penting dan yang lebih prioritas, yang kita prioritaskan di dalam kehidupan kita ya. Makanya salah satu daripada adab yang menjadikan kita mudah terkabulnya doa kita itu adalah kita awali dengan doa-doa yang dicantumkan dari Al-Quran ya. Itu sunnahnya apa? Dari Al-Quran. Rabbana atina atau Rabbana zolamna, Rabbana hablana ya, Rabbana la tuzigh qulubana ya, dan lain sebagainya. Rabbana Rabbana itu lebih kurang ada berapa? Ada 40 Rabbana di dalam Al-Quran ya. Ada berapa kali Pak? 40. Ada 40 kali Rabbana di dalam Al-Quran.
Ya. Nah, di antaranya doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah khusus bagi mereka yang sudah menginjak usia 40 tahun. Allah ajarkan ini, Pak. Jangan sampai mengabaikan, Pak. Nanti jangan salahkan Allah. Maaf. Jangan salahkan Allah. Ketika Allah menghendaki kita dengan sesuatu yang tidak kita inginkan, bahkan Allah pun sebenarnya tidak ingin dengan kehendaknya tersebut. Ya. Tapi disebabkan karena kita yang sudah ditawarkan kebaikan-kebaikan, tapi kita tidak mau berusaha untuk mengambil, mendapatkan kebaikan yang ditawarkan oleh Allah itu. Apa bentuk kebaikan yang ditawarkan oleh Allah? Yaitu doa ini. Apa doanya di dalam ayat ini? Nanti bisa dibuka di dalam Quran surah Al-Ahqaf di ayat yang ke-15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kira-kira bisa nggak, Bu? Bisa ya? Insya Allah bisa. Caranya itu, Pak, Bu, nggak perlu untuk usia yang seperti Bapak dan Ibu. Saya punya metode yang saya tulis, buku saya punya metode berkaitan dengan metode menghafal Al-Quran. Itu adalah karena banyak murid saya, Pak, Bu, itu saya bina di rumahnya Dude Herlino di Tebet, Gudang Peluru. Saya kajian rutin di sana. Dan rumahnya Primus di Bintaro, sektor 9, ya, di sana. Itu ada kawan-kawan itu jemaah saya yang usianya itu adalah bahkan ada yang lebih daripada 60 tahun. Saya bina mereka, saya didik mereka benar-benar, Pak, Bu, untuk menghafalkan Al-Quran. Berapapun yang mereka hafalkan nanti, ingat, ada selama perjalanan kami di dalam membina mereka khususnya yang di Gudang Peluru itu, ada yang usianya itu adalah 56 tahun, bahkan ada yang 62 tahun. Hari ini ada yang 62 tahun itu, hari ini selama kami bina itu lebih kurang 4 tahun itu kami bina itu sudah lebih daripada 10 juz mereka menghafal Al-Quran. Betul, sudah lebih daripada 10 juz. Ya, caranya itu seperti apa? Nah, ini yang saya sampaikan juga tadi itu. Nanti Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah, ini sebagaimana yang dialami oleh nenek saya tadi. Nenek saya itu merutinkan Al-Quran itu luar biasa, 5 juz per hari. Di masa mudanya dia menjaga Al-Quran, di masa mudanya dia senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, di masa tuanya ketika seiring dengan berjalannya waktu tadi yang mengharuskan, kehendaknya Allah yang mengharuskan untuk beliau ataupun kita nanti akan mengalaminya, sedikit demi sedikit kekayaan yang kita miliki dalam tubuh kita, mata mungkin yang dapat memandang dengan sempurna, seiring dengan bertambahnya usia, umur, berkurangnya usia kita, maka seiring berkurang juga apa yang menjadi kekayaan di dalam organ tubuh kita. Ya, umur, ingatan, pendengaran, tadi mata, pendengaran, ingatan dan lain sebagainya semakin berkurang. Kata Imam Al-Qurtubi, ada satu orang yang tidak akan pernah kena pikun di dalam kehidupannya. Siapa mereka? Yaitu mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Demi Allah, jemaah sekalian dimulakan Allah, kami sendiri mendapati nenek kami seperti itu, umur 123 tahun itu nggak pikun. Nggak pikun, 123 tahun itu nggak pikun. Dan yang ingin saya sampaikan itu 5 juz per hari itu tidak pernah ditinggalkan, itu semasa hidupnya itu tidak pernah ditinggalkan. Saya tanya, itu sejak kapan? Itu sejak di usia SMA. Di usia SMA-nya, nggak tahu itu tahun berapa dulu itu, ya. Di usia SMA-nya itu tidak pernah. Dan saya tanya, itu Nek, itu pernah menghafal Al-Quran? Enggak pernah. Nenek nggak pernah menghafal Al-Quran. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena di usianya yang dekat-dekat kematiannya tadi, ya, 2-3 tahun sebelum meninggalnya itu kan nggak bisa melihat sama sekali. Udah nggak bisa melihat sama sekali. Tapi rutin untuk wiridnya itu, di antara wirid-wiridnya itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran.
Itu saya buka kitab-kitab para ulama, kok bisa gitu loh, bukan penghafal Al-Quran tapi mampu mengucapkan ayat suci Al-Quran padahal tidak dengan mushaf gitu, tidak melihat gitu. Nah, ada satu ungkapan yang disampaikan oleh para ulama. Ini perkataan ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Hanya wallahu alam, terlepas daripada siapa yang memberikan pernyataan ini jemaah sekalian Allah, tapi emang itulah terbukti betul gitu. Apa perkataan itu? Di masa muda atau di masa kuatnya kita memperhatikan Al-Quran, maka di masa tuanya nanti kita akan diperhatikan oleh Al-Quran. Ya, kita yang akan diperhatikan oleh Al-Quran. Masya Allah. Sampai saya tanya itu, nenek saya itu berkaitan dengan Al-Quran tadi. Saya tanya itu, terus ingatannya itu seperti apa? Kan nggak pernah dihafal. Karena tadi itu rutin, setiap harinya itu adalah 5 juz, berarti setiap bulannya berapa kali hatam, Pak? Ya, 6 kali. Iya kan? Iya, 6 hari sekali. 6 hari sekali berarti? Ya, 5 kali ya? Ya, 5 kali hatam sebulan. Dan itu kan dibaca terus tuh, dibaca terus, ya, dibaca terus. Dan itu ingatannya itu benar-benar, padahal itu nggak hafal khusus gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada bapak dan ibu sekalian, seperti itulah. Mungkin di usia yang seperti ini nggak perlu untuk mengambil waktu khusus untuk hafal. Saya harus hafal, nggak perlu, ya, nggak perlu Pak Bu. Bagaimana caranya? Baca saja, perbanyak untuk membaca, baca terus, ya. Terlebih itulah ayat ini yang ingin kita hafal. Ayat ini surah Al-A'qaf ayat 15 ini karena menjadi prioritas, tuntutan sebenarnya buat kita, ya, tuntutan buat kita yang udah usianya itu 60 tahun ke atas, 40 tahun ke atas itu. Apa doanya? Rabbi auzi'ni, ya Allah ya Tuhanku, tunjukilah aku atau bantulah aku untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, an ashkuru nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, yang mana kenikmatan itu engkau berikan kepadaku dan engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Tuh, bersyukur kepada Allah atas nikmat itu, minta kepada Allah, ya. Makanya Rasulullah SAW itu memberikan sunnah doanya seusai sholat subuh itu. Jangan lupa doa itu Pak, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an itu memakai doa ini Pak. Itu beliau rutinkan setiap selesai tasyahud akhir sebelum salam, ya, setiap tasyahud akhir sebelum salam. Karena bebas untuk berdoa di situ Pak Bu. Jangan kira bebas untuk berdoa itu ketika sujud saja, enggak. Ya, ada satu waktu juga di dalam sholatnya kita yang sangat mustajab. Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu pasti mustajab itu doa kita. Apa itu di waktu tasyahud akhir sebelum salam. Ya. Nah, sebelum salam itu salah satu doanya itu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu. Nah, terakhir Bapak dan Ibu sekalian mohon Allah mengingat waktu, wa an a'mala shaliha tardah, dan bantulah aku untuk aku bisa beramal soleh dengan amal soleh yang engkau ridhoi, ya, dengan amal soleh yang engkau ridhoi. Sebenarnya ayat ini Pak ada tafsirannya. Apa amal soleh yang diridhoi di dalam Al-Quran? Ada Pak, nanti bisa dibuka sendiri tafsiran ayat ini. Itu adalah di dalam Quran surah Ali Imran di ayat yang ke-16-17, halaman sebelah kiri paling atas, ya, 16-17 bisa dibuka nanti. Ada 5 amalan solehnya di situ yang menjadi prioritas utama orang yang umurnya menginjak usia 40 tahun ke atas. Nanti bisa dibuka sendiri Pak, ya. Nah, itu amalan-amalan yang diridhoi, itu pasti diridhoi amalan itu. Kemudian yang terakhir, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah
anak keturunanku. Ya. Anak dan keturunanku, cucuku, perbaikilah. Perbaiki kualitas kehidupannya. Masya Allah. Inni tubtu ilaika. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Wa inni minal muslimin. Dan sesungguhnya aku termasuk daripada orang-orang yang berserah diri kepadamu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, setidaknya ini yang menjadi prioritas utama di usia kita yang semakin berkurang, dari amalan-amalan yang perlu untuk kita prioritaskan di sisa-sisa umurnya kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu Pak, Bu, meninggal kita kapan, entah itu bapak-bapak dan ibu-ibu duluan yang meninggal dunia, kan gitu Pak ya, Bu ya, ataupun mungkin saya duluan yang mengantarkan jenazah bapak-bapak ibu-ibu, kan gitu ya, kita nggak tahu ya. Nah, mana yang duluan di antara kita nggak tahu Pak, Bu. Tapi ala kulli hal, kita tidak perlu memikirkan kapan saya meninggal dunia, tapi ketika saya meninggal dunia, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa keadaan kita ketika kita diwafatkan oleh Allah tersebut. Ingat satu perkataan sebagai penutup dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Satu kalimat ini yang saya sampaikan di khutbah Jumat di Masjid Al-Jihad kemarin, yaitu man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Siapapun yang membiasakan sesuatu di dalam kehidupannya, maka Allah akan wafatkan dia di atas kebiasaannya itu. Ya, kebiasaan kita berbakti, Allah wafatkan kita ketika kita berbakti. Kebiasaan kita membaca Al-Quran, Allah wafatkan kita sedang membaca Al-Quran. Kebiasaan kita sebaliknya dalam bermaksiat, jangan mengharap kita mendapatkan husnul khotimah. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada masnya. Karena mengingat waktu, mungkin kita sudahi. Baik Ustadz, terima kasih atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustadz. Taib. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rangkaian ibadah yang selalu kita amalkan selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu berikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita senantiasa mudah di dalam beramal saleh. Allah wafatkan kita di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, terlebih dosa kelalaian kita kepada Allah. Perintah-perintah Allah yang banyak kita lalaikan seiring dengan berjalannya waktu, yang mungkin usia kita hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang sebagai orang tua saya, Afan Al-Mubarak, kita pernah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan rangkaian-rangkaian ibadah yang wajib untuk kita kerjakan di situ. Tapi coba kita ingat, semenjak baliknya kita yang hingga saat ini, kita banyak melalaikan ibadah-ibadah tersebut. Kemaksiatan-kemaksiatan yang wajib untuk kita hindari atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata banyak juga kemaksiatan yang kita langgar di dalamnya. Kita bertobat kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah, karena cukup satu dosa yang menjadikan kita terhalang untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi oleh karena kita sebagai manusia biasa, kita tidak luput daripada dosa dan kemaksiatan memang betul, tapi oleh karena itulah kita perbanyak untuk bertobat kepada Allah. Kita perbanyak beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah, dosa yang selalu hamba terjerumuskan diri hamba ke dalamnya ya Allah.
baik yang disengaja maupun yang hamba sengaja ya Allah, baik yang disengaja maupun yang tidak hamba sengaja ya Allah, baik dosa-dosa kecilmu lebih-lebih dosa-dosa besarmu ya Allah. Karena hamba yakin hamba tidak mampu untuk menerima azabmu di dalam nerakamu ya Allah. Sudah cukup dengan panasnya matahari dunia yang terkadang hamba merasakan panas yang luar biasa, tidak kuat untuk berdiri secara langsung di bawah teriknya matahari dunia ya Allah. Lalu bagaimana dengan panasnya api nerakamu ya Allah? Maka ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah yang selama ini hamba lakukan kepadamu ya Allah, dengan kesombongan hamba ya Allah, dengan keengganan hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa hamba kepada kedua orang tua hamba ya Allah. Mungkin semasa hidupnya mereka ya Allah, dan mungkin hingga saat ini ya Allah, hamba pernah mengeluarkan kalimat-kalimat yang keluar lewat lisan hamba untuk menyakiti hati mereka ya Allah. Hamba pernah disuruh untuk melakukan sesuatu, tapi hamba melawannya dengan kata-kata, dengan perbuatan ya Allah. Padahal hamba tahu ya Allah, tidaklah hamba bisa berbicara, tidaklah hamba bisa hidup, tidaklah hamba bisa makan, melainkan yang pertama kali menyuapkan nasi di mulut hamba ya Allah, kedua orang tua hamba ya Allah, yang melatih hamba untuk berbicara sehingga hamba mampu berbicara, bahkan bicaraan hamba untuk mendebatkan mereka ya Allah adalah yang pertama kali mengajari aku adalah kedua orang tuaku ya Allah. Maka ampunilah seluruh dosa-dosa hamba ya Allah, dan jangan engkau timpakan dosa ini kepada anak keturunanku ya Allah, yang menjadikan mereka durhaka kepadaku sebagaimana aku durhaka kepada kedua orang tuaku ya Allah. Ya Allah, jangan engkau libatkan anak cucuku ya Allah atas seluruh dosa-dosa yang pernah aku lakukan ya Allah, yang walaupun hamba sadar atas ilmumu ya Allah, engkau berikan pengetahuan kepada kami ya Allah, dosa-dosa kami sebagai kedua orang tua, yang menjadikan anak keturunan kami pun akan besar kemungkinan melakukan dosa-dosa tersebut, dosa-dosa yang sama sebagaimana dosa yang kami lakukan kepadamu ya Allah. Maka batasi hal ini kepada anak cucu kami ya Allah. Jadikan anak cucu kami sebagai aset terbesar yang menjadikan kami selamat dari neraka-Mu ya Allah, yang menjadikan kami mudah untuk mendapatkan surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami semuanya di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di majlis-Mu yang mulia ya Allah, untuk mengharapkan ridha-Mu ya Allah, untuk mengharapkan keberkahan-Mu ya Allah. Maka satukanlah kami di dalam surga-Mu ya Allah. Jangan Engkau cerai-beraikan hati kami ya Allah, yang menjadikan kami cerai-berai di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kalau sekiranya ada di antara kami yang hari ini kami berkumpul di majlis-Mu yang mulia ya Allah, sekiranya ada di antara kami nanti ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk duluan ke dalam surga, maka ingatlah kepada mereka ya Allah, ingatkanlah mereka ya Allah untuk mencari kami. Di mana Wafan Al-Mubarak, di mana fulan? Hamba tidak mau masuk ke dalam surga-Mu sampai Afan Al-Mubarak yang pernah mengajari ilmu kepadaku ya Allah masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah kami untuk selalu beramal soleh yang Engkau ridho, yang menjadikan kami husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.